Halo Tribuners, selamat sore dan hari ini edisi Rabu 7 Mei 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Dugaan penyerobotan lapak pasar Batu Merah, pedagang merasa dizalimi pemerintah desa. Seorang pedagang pasar Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Yunita, merasa menjadi korban ketidakadilan setelah lapak warisan dari ibunya diduga kuat telah diperjualbelikan tanpa sepengetahuannya oleh oknum yang bernama Samli Saholet dan pemerintah desa setempat. Sambil menghela napas, Yunita menceritakan awal mula permasalahan yang membuatnya kini tak bisa lagi leluasa berjualan untuk menafkahi keluarganya. Menurut penuturannya, ibunya telah berjualan di lapak tersebut sejak tahun 2009. Yunita kemudian melanjutkan usaha ibunya di lokasi yang sama mulai tahun 2013. Kejanggalan mulai dirasakan Yunita pada tahun 2024. Dia mendapati sebagian lapaknya telah dijual oleh Samli Saholet kepada pedagang lain senilai 25 juta rupiah. Akibatnya luas lapak yang tersisa untuknya berjualan hanya tinggal 1,5 meter. Ironisnya, permasalahan pun tak berhenti sampai di situ. Yunita menuturkan bahwa Samli Saholet dan pemerintah desa kembali menjual sisa lapaknya kepada pedagang lain bernama Lina dengan harga 23 juta rupiah. Namun harapan Lina untuk mendapatkan kembali uangnya pupus. Samli Saholet dan pemerintah desa tidak mengembalikan uang tersebut, melainkan hanya menjanjikan akan mencarikan lapak lain untuk Lina berjualan. Lebih menyakitkan lagi bagi Yunita, lapak yang seharusnya menjadi haknya itu kembali diperjualbelikan oleh pihak yang sama kepada seorang pedagang lain bernama Ica dengan harga 25 juta rupiah. Hingga saat ini Ica masih menempati lapak tersebut. Merasa dirugikan, Yunita mencoba mencari keadilan dengan melaporkan permasalahan ini ke Sekretaris Desa atau Sekdes Batu Merah. Namun respons yang diterimanya mengecewakan. Yunita pun menuruti saran tersebut dan menghadap Raja Batu Merah Ali Hatala. Dalam pertemuan itu Yunita menjelaskan bahwa dirinya tidak menyewa lapak, melainkan hanya melanjutkan usaha ibunya dan tetap membayar retribusi kepada desa. Namun harapan Yunita untuk kembali berjualan pupus seketika. Tiba-tiba Samli Saholet menutup lapaknya dengan palang. Tak tahan dengan perlakuan tersebut, Yunita akhirnya melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian pada Kamis 17 April 2025. Sayangnya hingga berita ini diturunkan, laporannya belum membuahkan hasil yang signifikan. Upaya Yunita mencari keadilan tak berhenti di kantor polisi. Ia juga sempat menyampaikan keluh kesahnya saat bertemu dengan Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena. Kini Yunita hanya bisa berharap akan adanya keadilan. Ia sangat ingin bisa kembali berjualan di lapak warisan ibunya untuk menghidupi keluarganya. Kasus dugaan penyerobotan dan penjualan lapak pedagang ini menjadi sorotan dan diharapkan pihak berwenang dapat segera turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara adil dan transparan.
Informasi lainnya Tribuners, OKP, LSM, dan jurnalis di Maluku Tengah kompak awasi kebijakan publik. Lintas Organisasi Kepemudaan atau OKP Cipayung Plus, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, dan para jurnalis berbondong-bondong mengawasi kebijakan publik di Kabupaten Maluku Tengah. Sejumlah kebijakan publik pemerintah dikritisi dalam forum diskusi publik yang bertema pengawasan partisipatif lintas stakeholder Selasa 6 Mei 2025 sore kemarin. Diskusi yang dimoderatori oleh Kayum Eli dengan pemateri akademisi dari Universitas Djarwati Helu, Yuslan Idris itu membahas sejumlah isu dan kebijakan pemerintah. Antara lain soal isu dana hibah daerah APBD 2024 yang digelontorkan ke dua kampus di luar Maluku Tengah, penertiban kawasan Pasar Binaya Masohi, serta kurangnya perhatian Dinas Perhubungan Maluku Tengah soal penertiban areal parkir di Kota Masohi. Tentu dari berbagai polemik yang ada di tengah masyarakat, diperlukan sinergi antara semua pihak untuk mewujudkan pengawasan yang efektif dan transparan serta berkelanjutan. Sinergitas merupakan kata kuncinya. Mewakili BEM Unijar, Eric Fit menanyai soal bagaimana pengawasan partisipatif dapat mencegah korupsi. Penanya lain juga mengkritisi soal minimnya pengawasan OKP terhadap kebijakan publik serta memberi solusi konkret atas polemik tersebut. Untuk diketahui, hadir dalam diskusi publik itu HMI Cabang Masohi, GMKI Cabang Masohi, PMII Komisariat Masohi, serta Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi atau LMND. Dua kali tak hadiri rapat paripurna, laporan Bupati selalu diwakili termasuk LKPJ. Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT, Fahri Husni Al-Katiri sudah dua kali alpa dari rapat paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD setempat. Keduanya yakni rapat paripurna penutupan masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025, sekaligus rapat paripurna ketiga masa persidangan pertama tahun sidang 2025 dalam rangka pembukaan masa persidangan kedua tahun sidang 2025 pada Kamis 17 April 2025 lalu. Dan rapat paripurna penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati SBT tahun 2024 pada Senin 5 Mei 2025 malam. Terhitung sejak dilantik oleh Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta, Bupati Fahri baru satu kali menghadiri rapat paripurna, yakni rapat paripurna penyampaian pidato perdana dan serah terima jabatan Bupati pada Senin 17 Maret 2025 lalu. Hingga yang terakhir, penyampaian nota pengantar LKPJ kembali diwakili oleh wakilnya Muhammad Miftah Toharumare Watibena. Miftah dalam laporan tersebut mengaku penyampaian LKPJ adalah hal wajib yang harus disampaikan setiap kepala daerah di hadapan legislatif. Kata dia, hal itu bertujuan agar informasi atas kebijakan pemerintahan selama kurun waktu 2024 bisa terbuka secara transparan dan akuntabel, termasuk hasil penyelenggaraan pemerintahan yang telah disetujui dalam peraturan daerah atau Perda, penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dan perubahan APBD. Lebih lanjut dijelaskan, penyusunan dokumen LKPJ telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga wajib dijalankan oleh seluruh kepala daerah.
Kita ke Maluku Tenggara, Tribuners, imbas bentrok pemuda kawasan Ohoibun Bawah disekat warga. Warga di Ohoibun Bawah, samping lorong Charlie, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra, menutup jalan masuk utama untuk membatasi mobilitas warga, imbas bentrokan antar pemuda yang terjadi Sabtu 3 Mei 2025. Pantauan tribunambon.com Selasa 6 Mei 2025, kondisi jalan disekat rapat menggunakan seng berwarna biru. Sementara akses keluar masuk kendaraan baik roda 2 maupun 4 melewati satu pintu yakni depan Hotel Dragon. Sedangkan menjelang malam sejumlah aparat kepolisian nampak berjaga di sekitar lokasi kejadian. Salah satu warga Ohoibun, Ritna Hungan, saat diwawancarai tribunambon.com mengatakan penyekatan telah dilakukan semenjak bentrokan terjadi. Dirinya mengakui agak kesulitan untuk beraktivitas kerja, harus memutar beberapa kilometer. Saat ditanya terkait bentrokan yang terjadi, dirinya mengaku tidak tahu menau. Diketahui melalui video yang beredar berdurasi 1,15 detik, terlihat sekelompok pemuda berlarian sambil saling serang. Selang beberapa menit kemudian, aparat kepolisian turun mengamankan Ohoibun Bawah, tepatnya di kawasan lorong Charlie. Sementara hingga hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Malra terkait bentrokan yang terjadi. Miris, warga di Maluku Tenggara masih doyan buang sampah sembarangan. Tumpukan sampah kembali menghiasi pintu keluar Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra, Rabu 7 Mei 2025. Pantauan tribunambon.com pukul 10.38 waktu Indonesia Timur, sampah dagangan dan rumah tangga dibuang begitu saja. Nampak beberapa warga yang mengendarai sepeda motor terlihat berjalan pelan mendekati lokasi dan melemparkan seenaknya sampah yang dibawanya dari rumah. Tumpukan sampah yang berada di sisi jalan, bahkan beberapa warga yang terlihat sudah berpakaian rapi dan hendak berangkat ke kantor pun terlihat melakukan hal serupa. Mirisnya, walaupun ada bak penampung sampah yang disederhanakan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH setempat, namun warga tetap doyan membuang sampah di luar tempat yang disediakan. Menurut Wati, salah satu pemilik lapak dagangan di Pasar Langgur, kebanyakan yang dibuang bukan sampah dagangan, namun lebih banyak milik warga sekitar. Dirinya mengakui sudah beberapa kali menegur untuk membuang sampah pada bak yang telah disediakan, namun tak digubris. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Tak kunjung turun, harga cabai di Pasar Langgur tembus Rp150.000. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, harga cabai rawit di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra belum menunjukkan angka penurunan. Dengan harga yang masih melambung membuat masyarakat mengeluh lantaran harga bahan pokok masih tinggi. Cabai rawit dan keriting masih berada di angka Rp150.000 per kilo, belum menunjukkan penurunan dari usai lebaran hingga kini. Sementara bawang merah dan bawang putih juga kompak berada di harga Rp60.000 per kilo, naik tipis dari harga sebelumnya Rp50.000 per kilo. Untuk tomat lokal dibanderol Rp50.000, melambung dari harga sebelumnya Rp25.000. Sedangkan buncis bertengger di posisi Rp25.000 per kilo, kol Rp30.000 per kilo, kentang Rp40.000 dan wortel Rp50.000. Zaskia, salah satu pedagang di Pasar Langgur mengatakan, stok cabai di tingkat lokal makin menipis. Menurutnya, jika sudah ada bantuan pasokan dari luar, harganya pasti akan turun.
Warga setempat Melani mengatakan dirinya harus mengurangi pembelian cabai merah untuk keperluan jualan lantaran harga cabai tak kunjung turun. Kata dia, sebelum harga cabai ini naik, biasanya dirinya membeli cabai mencapai 80.000. Namun dengan kondisi sekarang ini, nilai uang seperti itu tidak cukup untuk keperluan sehari-hari. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan